Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Para suster dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Selamat sore, Roh. Kecenderungan kita manusia memandang sesuatu hanya pada yang kelihatan semata. Kalau orang pakai baju merah, ya warna merah itu saja yang kita lihat. Sesuatu yang indah, ya kita akui indah. Buruk, jelek, kita akui jelek. Hanya sebatas itu. Apa yang kelihatan itulah yang kita tangkap. Tapi melalui bacaan yang pertama hari ini, Kitab Kebijaksanaan, kita dipanggil, diajak untuk sampai kepada kesadaran, bukan hanya berhenti pada apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan secara fisik, tetapi jauh lebih dalam. Orang-orang yang bisa melihat, merasakan jauh lebih dalam adalah mereka yang mampu berefleksi. Merefleksikan atas apa yang dilihat, apa yang dialami. Kitab Kebijaksanaan mengajak kita sadar dan ingat bahwa ciptaan-ciptaan memang indah, memang bagus. Tetapi jangan berhenti di sana. Kita dipanggil untuk bisa melihat, bisa merasakan lebih jauh kepada siapa yang menciptakannya, siapa yang membuat, yaitu Allah sendiri. Dan orang-orang yang bisa sampai kepada Allah adalah orang-orang yang mampu berefleksi. Marilah kita mohon rahmat Allah supaya kita bukan hanya jatuh berhenti pada hal-hal yang kelihatan, hal-hal fisik semata, tetapi melihat dan masuk lebih dalam sampai kepada Allah sendiri, menghadapi, melihat dan mengalami hal-hal yang kita alami setiap hari dalam hidup kita. Marilah kita hening sejenak, kita mohon pengampunan dan rahmat belas kasih Allah, karena seringkali kita tidak mampu sampai kepada Tuhan sendiri dalam pesiaran hidup kita, terutama ketika kita menghadapi, mengalami hal-hal dalam kehidupan duniawi. Kita hening sejenak. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau menyatakan diri melalui setiap ciptaan-Mu. Semoga kami menemukan Engkau dalam segala sesuatu dan setiap peristiwa hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya, semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali.
mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya, ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamat-amati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat, sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberikan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka kamu tinggal besertaku dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum,
kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari-hari dan minggu-minggu ini selalu menggambarkan tentang akhir zaman atau kedatangan Anak Manusia yang kedua. Termasuk juga bacaan sore ini yang kita dengarkan. Kedatangan Anak Manusia itu digambarkan seperti peristiwa air bah yang dialami oleh Nuh. Juga digambarkan seperti hujan api dan belerang yang dialami oleh Lot. Sepertinya akhir zaman itu mengerikan. Bahkan dikatakan kalau ada 2 orang di atas ranjang, satu akan dibawa, satu ditinggalkan. Kalau ada wanita sedang menghilang, yang seorang akan diambil dan yang seorang akan ditinggalkan. Gambaran yang sulit kita bayangkan kalau memang sungguh terjadi. Untuk bagian 1 orang hilang, 1 orang ini ditinggalkan. Ada sebuah film yang dibintangi oleh Nicolas Cage, ya, lupa saya namanya. Nah, ini menggambarkan tentang ini. Jadi tiba-tiba orang-orang itu hilang, tinggal bajunya doang, gitu ya. Lagi di sekolah, separuh hilang, tinggal bajunya doang. Bahkan ada yang naik pesawat, lagi di pesawat, orang itu separuh hilang, tinggal bajunya doang. Gitu ya. Jadi umat manusia itu tinggal separuh. Ini tadi, ternyata film itu dibuat berdasarkan ayat ini tadi. Ya, saya lupa judulnya ya, nanti dicari sendiri ya. Nah, ya. Memang filmnya nggak menarik. Saya nonton itu terus bosen ya, nggak menarik. Tapi ternyata berdasarkan ayat ini. Ya. Hilang begitu saja. Gambaran tentang akhir zaman. Nah, apakah memang sungguh akan seperti itu? Kita tidak tahu. Tapi minimal lewat sabda Tuhan di hari-hari ini, terutama di akhir penanggalan liturgi, karena minggu depan itu sudah hari raya Kristus Raja semesta alam menutup memuncaki tahun liturgi, memang mengarahkan kita kepada puncak kehidupan, yaitu kedatangan Anak Manusia yang kedua. Dan kita terus diingatkan pentingnya bagi kita untuk menyiapkan diri kita dengan lebih bersungguh-sungguh.
Tuhan datang itu tidak seperti Bapak Uskup mau datang ke paroki kita, ada jadwalnya. Atau presiden datang ke Palembang, ada jadwalnya. Enggak ada jadwalnya Tuhan datang itu. Enggak ada yang tahu. Justru karena tidak ada jadwalnya, marilah kita sungguh-sungguh berjaga-jaga, bertobat dan memperbaiki diri. Sungguh-sungguh kita menyiapkan hati kita untuk menjadi umatnya yang setia. Semoga peristiwa Nuh tidak terulang kembali, atau hujan api dan belerang juga tidak akan kita alami. Kedatangan anak manusia semoga datang sebagai pribadi yang membawa kedamaian. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, sucikanlah persembahan kami ini yang akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga berkat kurbannya di salib kami semakin setia untuk mengasihi sesama kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan kasih setiamu, sehingga Engkau mengutus Yesus penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, Uskup Emeritus kami, Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada petang hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin.
meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara. Namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penguasa waktu, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk ikut serta dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Semoga dengan menerima sabda dan roti kehidupan, hidup kami Kau penuhi dengan sukacita surgawi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita buka dari buku ibadat adorasi halaman 75. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Ya Tuhanku dan Allahku, karena kasih-Mu, Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas.
Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan dari surat Santo Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan pengantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, di hadapan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, marilah kita dengan penuh kerendahan hati memohon rahmat Allah supaya kita diberi ketenangan dan kedamaian. Di tengah dunia yang penuh dengan perselisihan, peperangan, pertikaian, kebencian dan rasa iri yang terus tumbuh berkembang dengan subur, kita sebagai anak-anaknya dipanggil dan diutus untuk membawa damai. Damai Allah, damai Yesus yang sudah lebih dulu Ia bawa ke tengah-tengah dunia. Maka pertama-tama marilah kita menciptakan damai di dalam diri kita masing-masing. Berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan kelemahan-kelemahan dan kerapuhan kita. Berdamai dengan masa lalu kita yang mungkin tidak baik. Berdamai dengan penolakan-penolakan diri. Berdamai dengan luka-luka masa lalu. Berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Berdamai dengan Allah karena dosa yang kita lakukan. Maka marilah di hadapan Tuhan Yesus yang Maha Cinta, kita hening, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita masing-masing dimampukan untuk menciptakan damai di dalam hati. Dan akhirnya kita dimampukan untuk menjadi pelayan dan pembawa damai dalam kehidupan.
Marilah bersama-sama kita doakan doa perdamaian. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami untuk mendamaikan dunia dengan diri-Nya. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, sehingga kami mampu ikut dalam perutusan-Mu. Tuhan, semoga kami lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Amin. Tantu mer sernui et antiquum documentum novo sedatritui preset vide supplementum sensum deve sui genitori genitoquem lausa jubilatio salus honor virtus quoquem sit et benedictio procedenti ab utroque compassion. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Allah Bapa kita. Terpujilah Putra Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah hatinya yang kudus dan secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah gereja mempelai domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan, Allah kita satu-satunya.